Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa saja hal pertama yang saya sarankan Anda lakukan setelah menyiapkan Infinix Smart 9 HD Anda. Jadi setelah mengaturnya, hal pertama yang saya sarankan Anda lakukan jika Anda belum melakukannya adalah menghubungkan ke Wi-Fi karena kita akan menggunakannya untuk langkah selanjutnya. Jadi saya akan masuk ke pengaturan, lalu masuk ke Wi-Fi, dan sekarang pilih jaringan Wi-Fi yang ingin Anda sambungkan. Pastikan Wi-Fi diaktifkan. Lalu Anda bisa ketik saja kata sandinya jika memang ada, dan hubungkan. Kemudian beberapa saat kemudian akan muncul notifikasi terhubung, sehingga kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengubah waktu tunggu layar, karena saya merasa agak mengganggu jika layar menjadi gelap setelah waktu tidak aktif yang sangat singkat. Jadi di pengaturan, masuk ke tampilan dan kecerahan, lalu masuk ke waktu tunggu layar. Dan saya suka mengaturnya di 2 atau 5 menit, jadi saya akan atur ke 5 menit, tapi itu terserah Anda. Kemudian hal berikutnya yang saya sarankan untuk Anda lakukan adalah memeriksa pembaruan yang tersedia. Jadi, cukup penting untuk memiliki perbaikan keamanan terbaru dan fitur-fitur terbaru. Jadi di pengaturan, masuk ke sistem, lalu masuk ke pembaruan sistem. Dan sekarang, klik pada pembaruan online, dan perangkat akan memeriksa pembaruan yang tersedia. Dan Anda bisa melihat bahwa sistem saya sudah terbaru, tapi jika sistem Anda belum, maka Anda akan bisa mengklik pembaruan. Jadi sekarang saya bisa kembali. Dan mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menghubungkan ke akun Google. Jadi saya akan masuk ke Google. Tidak, sebenarnya, pengguna dan akun. Jadi di pengaturan, masuk ke pengguna dan akun, dan jika Anda belum memiliki akun untuk pemilik, jika Anda belum punya akun Google, maka ini waktu yang tepat untuk menambahkannya sekarang. Jadi saya akan klik tambah akun. Sekarang masuk ke Google. Dan sekarang jika Anda belum mempunyai akun, Anda bisa klik buat akun sekarang. Tapi jika Anda sudah punya, Anda bisa langsung masuk dengan email atau nomor telepon itu. Jadi itulah yang akan saya lakukan sekarang. Jadi saya sudah memasukkan email dan kata sandi saya, dan sekarang saya bisa klik berikutnya. Lalu pilih siapa yang akan menggunakan perangkat ini. Saya yang akan menggunakannya, jadi saya akan langsung klik berikutnya. Kemudian saya akan klik saya setuju dengan persyaratan layanan Google dan persyaratan layanan Google Play serta kebijakan privasi. Jika Anda tidak setuju dengan itu, maka Anda tidak bisa menambahkan akun Google, jadi Anda harus setuju agar bisa menambahkan akun Anda. Dan sekarang mari kita tunggu sampai proses konfigurasi selesai. Lalu akan ditanyakan apakah Anda ingin mencadangkan data perangkat Anda, dan kemungkinan besar Anda ingin melakukannya, karena Anda tentu tidak ingin kehilangan data Anda, tapi itu terserah Anda. Jika Anda tidak ingin mencadangkan data Anda bisa saja menghapus centang pada opsi ini, tapi saya akan membiarkannya seperti ini lalu klik setuju. Dan sekarang akun saya sudah ditambahkan, seperti yang bisa Anda lihat di sini. Jadi mari kita kembali, dan lanjut ke langkah berikutnya yang saya sarankan untuk dilakukan, yaitu mengatur kunci layar jika Anda belum melakukannya. Jadi mari kita masuk ke bagian kata sandi dan keamanan jika Anda belum mengaturnya. Di sini kita akan mengatur kata sandi kunci layar, sidik jari, dan juga face unlock secara opsional. Jadi pertama, mari tambahkan kata sandi kunci layar jika Anda belum memilikinya, dan Anda bisa mengaturnya menjadi pola, kata sandi numerik, atau kata sandi alfanumerik. Kata sandi alfanumerik akan menjadi yang paling kompleks. Pola akan menjadi yang paling sederhana dan paling mudah ditebak, tapi Anda juga bisa mengaturnya menjadi sesuatu yang lebih sulit. Jadi pertama-tama ini lebih sulit ditebak, dan kedua, jika seseorang melihat Anda memasukkan pola, akan lebih sulit bagi mereka untuk mengingatnya. Saya juga sarankan untuk menyetelnya ke kata sandi numerik, tetapi saya akan menyetelnya ke pola. Sekarang Anda perlu menghubungkan setidaknya 4 titik, tetapi saya sarankan menghubungkan lebih banyak lagi.
Jadi seperti yang Anda lihat, Anda dapat membuat sesuatu yang cukup sulit seperti itu, tetapi saya akan membatalkannya dan membuat sesuatu yang sederhana. Tadi saya juga bisa membuat sesuatu seperti itu. Lalu saya perlu menggambarnya ulang, jadi saya akan memasukkannya lagi, lalu klik konfirmasi. Sekarang atur apakah Anda ingin melihat konten notifikasi di layar kunci. Saya akan menyembunyikannya, jadi saya akan melihat bahwa ada notifikasi dan dari aplikasi mana saja, tetapi saya tidak akan melihat isi notifikasinya. Jadi sekarang saya akan klik berikutnya. Oke, dan sekarang mari kita atur sidik jari. Jadi Anda tidak harus melakukannya, ini opsional, tapi saya sarankan Anda mengatur sidik jari Anda, karena ini cukup praktis. Ini aman dan cepat. Jadi mari kita ke sidik jari sekarang, lalu masukkan kunci layar Anda terlebih dahulu, dan sekarang klik tambahkan sidik jari. Kemudian pemindai sidik jari ada di tombol daya di sini, jadi saya akan memegang ponsel saya dengan tangan dominan saya, yang dalam kasus saya adalah tangan kanan, jadi saya akan menggunakan ibu jari kanan saya. Anda juga bisa menggunakan jari lain, tapi kemungkinan besar Anda akan menggunakan ibu jari kanan jika tangan kanan Anda adalah tangan dominan. Dan jika tangan kiri Anda yang dominan, maka kemungkinan besar jari telunjuk atau jari tengah yang digunakan untuk itu. Jadi sekarang mari kita klik berikutnya. Kemudian letakkan jari di sensor sidik jari, angkat dan lakukan itu beberapa kali. Ingat untuk menggerakkan jari Anda di antara setiap pemindaian agar seluruh area jari terscan sehingga selalu berfungsi tidak peduli bagaimana Anda menyentuhnya. Kemudian scan juga bagian pinggirnya, jadi gerakan lebih banyak. Dan sekarang klik selesai. Jadi sekarang sidik jari saya sudah terdaftar. Anda bisa pergi ke lihat sidik jari yang terdaftar, uji, dan coba. Jadi Anda bisa lihat ini berfungsi. Itu karena akan disorot. Anda juga bisa pergi ke tambah sidik jari untuk menambahkan sidik jari lain. Tapi saya akan kembali saja. Bahwa ada fitur Face Unlock yang secara pribadi tidak saya rekomendasikan untuk diatur karena Face Unlock ini sebenarnya kurang aman karena hanya mengandalkan kamera di ponsel ini. Beberapa ponsel memang punya sensor IR, tapi ponsel ini tidak punya, jadi hanya mengandalkan kamera saja. Jadi beneran yang mirip dengan Anda, atau bahkan foto Anda, bisa membuka kunci ponsel ini. Jadi saya akan tetap mengaturnya, kalau Anda benar-benar membutuhkannya dan tidak tahu caranya. Tapi saya sarankan untuk tidak mengaturnya. Jadi mari kita masuk ke Face Unlock, lalu masukkan kunci layar kita, dan pada sekarang klik daftar wajah. Setelah sekitar 5 detik, klik mulai, dan sekarang Anda perlu memposisikan wajah Anda di dalam bingkai. Lalu tinggal tunggu saja. Sekarang sudah selesai diatur. Lalu, Anda bisa mengatur memilih apakah Anda ingin membuka kunci secara langsung, jadi jika wajah Anda dikenali, ponsel akan langsung ke layar utama atau tetap di layar kunci. Jadi sekarang kita klik selesai. Dan sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, saya akan menunjukkan cara membuka kunci ponsel Anda dengan kode sandi, sidik jari, dan Face Unlock. Jadi pertama, saya akan menguncinya dan membukanya dengan kode sandi. Jadi cukup geser ke atas, lalu masukkan kunci layar Anda. Untuk membukanya dengan sidik jari, Anda bahkan tidak perlu menekan apapun. Anda cukup mengetuk sensor sidik jari dan ponsel akan terbuka dengan sangat cepat. Dan untuk Face Unlock, Anda cukup mengangkat ponsel dan melihat ke arahnya, dan ponsel akan terbuka. Biar saya tunjukkan. Saya tekan tombol power. Lalu saya melihat ke ponsel, dan ponsel pun terbuka. Jadi begitulah cara kerjanya. Sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menggeser ke bawah dari bagian kiri atas layar Anda untuk membuka pusat notifikasi. Dan Anda akan melihat notifikasi untuk menyelesaikan pengaturan ponsel Anda, jadi mari kita klik itu. Lalu klik mulai. Kemudian jika Anda belum terhubung ke jaringan seluler dengan memasukkan kartu kartu SIM, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Jadi,
Tempat kartu SIM ada di sini, dan cukup masukkan pembuka tray kartu SIM atau jarum lain ke lubang itu. Lalu tray-nya akan langsung keluar. Anda bisa menariknya keluar dan memasukkan kartu SIM ke dalam tray tersebut. Kemudian masukkan semuanya kembali, dan ponsel akan terhubung ke jaringan. Namun Anda bisa melewatinya dan melakukannya nanti, atau mungkin Anda sudah melakukannya sebelumnya, jadi Anda tidak akan diminta lagi mengenai hal itu. Sekarang, jika Anda ingin menyalin data dari ponsel lama Anda, jadi jika Anda klik "Jangan salin", maka Anda tidak akan bisa melakukannya melalui metode Google. Meskipun ada cara lain untuk melakukannya, melalui aplikasi yang berbeda, jadi Anda bisa melakukannya nanti. Tapi jika Anda melewatinya sekarang, Anda tidak akan bisa melakukannya tanpa mengunduh aplikasi tambahan. Jadi, saya akan klik "Jangan salin", tapi jika Anda ingin menyalin, maka klik berikutnya dan ikuti instruksi di layar yang cukup sederhana. Sekarang pilih browser dan mesin pencari default Anda. Jadi cukup klik berikutnya dan pilih browsernya. Saya akan memilih Google Chrome yang saya rekomendasikan. Anda juga dapat memilih sesuatu seperti Opera, Microsoft Edge, Firefox, atau Brave atau yang lainnya, tetapi saya merekomendasikan yang tersebut, yang paling sering saya sebutkan. Lalu saya akan klik tetapkan sebagai default, dan sekarang pilih mesin pencari. Saya sarankan untuk menyiapkan Google, tetapi itu juga tergantung pada preferensi Anda. Lalu gambar saya akan menggambar pola saya yang merupakan kunci layar saya. Dan kemudian jika saya ingin menggunakan biometrik untuk memverifikasi pembelian di Google Play, jadi saya lakukan, jadi saya akan klik "Saya setuju". Lalu jika Anda ingin mengaktifkan Google Assistant, jadi saya akan klik "Lanjutkan". Lalu saya akan klik "Lanjutkan" lagi. Kemudian jika Anda ingin mengubah hal lain, Anda bisa melakukannya sekarang atau klik "Tidak, terima kasih", karena Anda juga bisa melakukannya nanti di pengaturan. Sekarang, Anda bisa lihat saya sudah selesai menyiapkan, jadi mari kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu masuk ke Play Store. Dan di Play Store memperbarui aplikasi-aplikasi kita, jadi mari kita klik ikon profil di pojok kanan atas, lalu pilih Kelola aplikasi and perangkat. Kemudian pergi ke pembaruan, dan di sini Anda bisa lihat saya punya 19 pembaruan yang tertunda. Jadi saya akan klik perbarui semua karena saya sarankan memperbarui semuanya karena beberapa aplikasi tidak akan berfungsi tanpa pembaruan dan beberapa aplikasi akan bekerja lebih baik, lebih aman, atau memiliki fitur tambahan setelah diperbarui. Jadi, mari kita tunggu sampai proses unduh selesai, dan sementara itu, kita bisa melakukan hal lain. Sekarang mari kita geser ke atas di layar utama untuk masuk ke laci aplikasi. Dan seperti yang bisa Anda lihat, tidak banyak bloatware di ponsel ini. Tapi jika Anda tidak ingin memiliki Facebook Lite, maka Anda bisa cukup tekan dan tahan aplikasinya, lalu klik copot pemasangan. Jadi saya akan mencopot pemasangannya. Dan jika ada aplikasi lain yang ingin Anda copot pemasangannya, seperti aplikasi Wow FM, Anda juga bisa mencopotnya dengan mudah atau mungkin Visual Player, apapun itu maksudnya yang ingin Anda hapus. Tetapi sebagian besar aplikasi tersebut merupakan aplikasi sistem, jadi tidak dapat dihapus instalasinya. Dan saya tidak menyarankan untuk mencopot pemasangan aplikasi seperti Google atau Maps, karena kemungkinan besar Anda akan membutuhkannya nanti. Jadi sekarang karena hampir semuanya sudah selesai, mari masuk ke pengaturan dan masuk ke pengaturan baterai yang akan menjadi... Baiklah, saya tidak dapat menemukannya, jadi mari kita buka pencarian dan cari saja baterai. Oke, jadi mungkin kita akan menemukannya. Saya pikir mungkin ada di aplikasi lain, jadi mari kita buka ke aplikasi Phone Master.
Saya pikir pengaturan baterai mungkin ada di sini. Ya, dan buka manajemen baterai. Jadi sekarang Anda dapat melihat bahwa baterainya sudah dioptimalkan, tetapi saya juga akan mengklik pada optimalkan sekarang untuk penggunaan memori sehingga Anda dapat mengoptimalkannya juga. Lalu klik optimalkan. Namun saya menduga itu adalah pengaturan baterai, jadi mungkin sebaiknya kita cari saja di suatu tempat. Baiklah, karena tidak ada di manajemen baterai, seperti yang saya duga, maka mari kita cari di aplikasi ini. Mungkin akan berada di suatu tempat yang berbeda. Optimasi daya dalam. Ya, sini ya hanya Ultra Power Saver, jadi Anda dapat mengaktifkannya untuk jika baterai Anda hampir habis dan tidak dapat mencolokkan ponsel Anda. Jadi mungkin tidak ada pengaturan baterai, tetapi saya akan masuk ke aplikasi pengaturan lagi dan mencoba menemukannya karena mungkin cukup penting jika tersedia. Baiklah, mari kita ke fungsi khusus. Tidak ada di sini. Maraton kekuatan. Oke, ini dia. Jadi di Power Marathon, Anda dapat masuk ke pengaturan baterai. Lalu Metadata Bar mengaktif pada persentase baterai, sehingga Anda akan melihat persentase baterai di bagian atas. Lalu Anda juga bisa masuk ke pengisian daya, perlindungan keamanan pengisian, dan ini selalu aktif. Oke. Dan kemudian, Anda juga bisa masuk ke pengaturan penghematan baterai, dan saya sarankan untuk mengaktifkan baterai adaptif, optimasi video pendek, dan manajemen penghematan daya untuk aplikasi. Jadi saya sarankan untuk membiarkannya tetap aktif. Lalu Anda juga bisa masuk ke optimasi baterai. Kemudian, jika ada aplikasi yang tersedia untuk optimasi baterai, misalnya untuk layanan telepon, maka Anda bisa mengoptimalkan baterainya. Tapi saya tidak akan mengaturnya untuk layanan telepon, karena saya membutuhkannya tetap berjalan di latar belakang sepanjang waktu. Tetapi jika ada aplikasi yang tidak perlu, berjalan di latar belakang sepanjang waktu, maka Anda bisa memilih aplikasi tersebut dan mengaturnya untuk mengoptimalkan penggunaan baterai. Jadi seperti itulah caranya. Dan sekarang mari kita lanjut ke langkah terakhir, yaitu menginstal aplikasi tambahan, karena kemungkinan besar Anda membutuhkan beberapa aplikasi tambahan. Mari kita buka Play Store, lalu kembali masuk ke pencarian, dan cari aplikasi apapun yang mungkin Anda butuhkan. Misalnya Netflix, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, atau apapun yang ingin Anda gunakan. Jadi saya akan menginstal WhatsApp saja. Cukup klik install dan begitulah cara Anda menginstal aplikasi di Play Store. Jadi ini cukup sederhana. Dan aplikasi akan segera terpasang, jadi mari kita juga install aplikasi lain, yaitu browser lain, dan saya akan menunjukkan cara mengubah browser default Anda jika Anda membutuhkannya. Jadi saya akan mencari Firefox yang merupakan sebuah peramban. Dan kemudian saya akan menginstalnya. Dan sebentar lagi itu akan terinstall, jadi saya akan melihatnya di layar beranda. Mari kita periksa. Itu belum ada di sana. Oke. Jadi kita tunggu sebentar saja, dan saya akan menghubungi Anda kembali ketika sudah terpasang. Oke, saya rasa ini akan segera terinstall, jadi mari kita masuk ke pengaturan untuk menunjukkan cara mengubah aplikasi default. Di pengaturan, masuk ke aplikasi yang tidak saya lihat di sini. Jadi mari kita masuk ke penyimpanan dan cari di sana. Oke, tidak ada di sana, jadi mungkin kita masuk ke sistem atau cukup cari pengaturan aplikasi. Sekarang sedang mencari terkadang hasil pencarian. Oke.
Tapi ternyata namanya manajemen aplikasi. Tadi saya tidak melihat itu. Dan sekarang mari kita masuk ke aplikasi default. Lalu Anda bisa mengubah aplikasi peramban, aplikasi asisten digital, aplikasi beranda, dan lainnya. Jadi saya akan bilang, ubah aplikasi peramban, dan saya akan atur ke Firefox, dan ini akan menjadi peramban default saya. Dan inilah semua hal yang saya sarankan untuk Anda lakukan setelah menyiapkan ponsel Anda. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Semoga kita bisa bertemu kembali.